Nah, sekarang apa itu Badeno AI dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk persiapan Paskah? Ya, Badeno AI ini sendiri sebenarnya bagian tadi sudah dari Badeno Plus dan ini merupakan salah satu produk yang melengkapi studi Alkitab dengan metode Badeno. Dan tadi sudah kami katakan pertumbuhan atau perkembangan AI ini harus kita respons, sedangkan Badeno AI ini sendiri adalah respon dari gerakan AI for God berdasarkan perkembangan AI. Dan Badeno kita tidak hanya memakainya untuk generasi digital, tidak hanya memakainya untuk generasi multimedia, tetapi kita juga bisa membawa Badeno AI ini juga untuk membawa generasi AI yang back to the Bible, gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bagaimana sih ada Badeno AI? Apakah Badeno AI ini merupakan hasil dari AI, gitu ya? Sebenarnya ya memang Badeno AI itu sudah pasti hasil generatif dari AI. Tetapi ya di sini ada dikatakan bukan AI biasa. Lalu AI seperti apa nih ya? Nah, ini adalah train custom AI. Jadi sudah dilatih terlebih dahulu gitu ya Aldo ya. Ini dia yang melatih. Ya sudah dilatih terlebih dahulu dari balik layar gitu ya. Sudah ada Alkitab, sudah ada data-data yang kami masukkan sehingga jawabannya dihasilkan atau generatif yang dihasilkan itu sudah hasil yang alkitabiah menggunakan dataset dari Alkitab yang terbuka. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi Pak Wawan sudah memberikan simulasi tentang bagaimana kita membuat prompt untuk 5W, 1H atau mencari tafsiran dan sebagainya itu ya. Itu beneran hasil dari AI. Misalnya kalau tadi dari Copilot ya, itu hasil dari data-data dari Copilot itu sendiri ya. Nah, kalau dari Badeno AI ini sudah kami susunkan, kami sudah buatkan prompt-nya, nanti sudah ada ringkasan pengantar latar belakang, topik dan sebagainya ya. Itu sampai dengan pengajaran doa. Nanti kalau mau demo sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung masuk aja ke situs Badeno, tapi saya kasih spill sedikit ya. Misalnya hari ini kita bicara tentang Mazmur 2, nubuatan mesianik ya. Di situ kalau kita klik ringkasan, itu sudah ada ringkasan dari Mazmur 2. Mazmur 2 berbicara tentang apa gitu ya. Di sini adalah tentang, kalau di sini Allah berfirman kepada Mesias bahwa dia adalah anaknya yang diperanakkan, dia akan memberikan bangsa-bangsa kepadanya, dan sebagainya. Itu sudah diringkaskan Mazmur 2 berdasarkan nubuatan mesianik. Lalu ada juga sudah dibuatkan ya hasil dari generatif AI-nya tentang pengantar dan latar belakang. Diceritakan pasal 2 ini adalah Mazmur kerajaan dan seterusnya, ada secara historisnya, secara konteks budaya, literatur dan sebagainya. Sudah sangat lengkap. Layarnya nggak cukup aja nih Do ya, masih ada di bawah ya, latar belakang dari berbagai macam konteks ya. Lalu ada topik, ada nama dan tempat yang juga sudah dijabarkan di dalam, ada kata kunci, ada pertanyaan refleksi dan diskusi juga. Ini kami gunakan, paling nggak kelompok saya digunakan ya dalam PA di Yayasan Lembaga Sabda untuk kita juga bisa membangkitkan banyak menggali lebih banyak belajar lagi untuk bisa diskusi, dan ada tentang pelajaran dan doa. Ini saya contohkan sedikit-sedikit saja ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, menghormati, takut akan Tuhan dan sebagainya. Nah, itulah yang ada di dalam Badeno AI. Tetapi Badeno AI bukan hanya memberikan itu tadi berdasarkan rencana baca, lalu juga ada yang sudah dibuatkan oleh, sudah ditren ya untuk AI-nya. Kita juga bisa loh tetap lakukan PA sendiri dengan AI, dan semua aksesnya itu sudah kami sediakan lewat Badeno AI ini. Jadi kita bisa langsung masuk juga ke Perplexity karena di sana sudah ada satu tempat yang sudah di grounding ya, sudah disiapkan untuk PA. Jadi tinggal nanti melanjutkan aja, lalu sudah ada akses juga ke Alkitab GPT untuk bisa studi Alkitab dengan AI yang lebih mendalam. Lalu juga sudah kami siapkan ada metode PA dengan AI Square, tadi teman-teman dari akademi sudah jelaskan. Lalu juga ada bagaimana kita bisa membuat hasil yang baik gitu ya. Tentu saja kita perlu ada prompt yang bagus, dan kita sudah sertakan juga bagaimana membuat prompt yang baik dengan fokus ya. Ini tadi contoh Perplexity yang sudah di ground. Jadi begitu kita klik mulai dengan PA sekarang, akan langsung masuk ke sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita tinggal ketik aja apa yang kita inginkan. Misalnya 5W 1H untuk Mazmur 2 gitu ya. Atau pertanyaan refleksi yang untuk anak-anak kelas TK gitu ya, misalnya ya, untuk Mazmur 2 dan sebagainya gitu ya. Bisa kita lanjutkan. Lalu juga untuk masuk ke Alkitab GPT juga bisa langsung. Nah, ini nanti teman saya habis ini akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu Alkitab GPT kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan bagaimana bisa dipakai untuk Paskah.
Ini juga tadi sudah bisa langsung masuk ya dari Badeno AI tersebut ke metode PA dengan AI gitu ya, AI Square, dan juga bisa melihat langsung formula dari fokus itu seperti apa, format, objektif, konteks, user, spesial, dan sebagainya untuk bisa membuat satu langkah untuk bisa membuat prompt yang baik gitu ya. Nah, semua itu untuk PA dengan AI ini sudah juga dapat diakses Bapak Ibu Saudara sekalian di ai.sabda.org, di alkitab.co, di ayopa.org, bahkan juga di YouTube Sabda Alkitab tersedia, sudah bisa masuk dengan ada link yang sudah kami sertakan di PPT ini. Ya, jadi dengan Badeno AI sebenarnya kita siap untuk melayakan dan memakai Paskah selama 7 minggu. Kita akan sama-sama menggali, memahami cerita Paskah dengan cara yang segar, sistematis. Tadi Pak Wawan sudah membuka dengan sangat baik di depan gitu ya, bahwa lakukan PA terlebih dahulu. Bukan hanya lewat teks dan multimedia, tetapi juga bersama dengan teman-teman. Dan sekarang kita sudah punya AI. Teman saya bukan hanya Aldo, tapi saya juga punya asisten baru yaitu AI dan bisa melakukan dengan lebih disiplin dan relevan. Intinya kita back to the Bible. Nah, bicara tentang back to the Bible, sekarang saya mau minta Aldo menjelaskan tentang Alkitab GPT ya, Aldo ya. Iya, oke. Alkitab GPT, kita ngomong soal AI. Ini merupakan salah satu tools AI yang kita buat dari Yayasan Lembaga Sabda untuk membantu kita ber-PA dengan AI gitu. Salah satunya dengan menggunakan Alkitab GPT. Apa sih Alkitab GPT itu? Ya, Alkitab GPT itu merupakan alat atau asisten atau teman, bahkan gimana caranya kita berstudi gitu dalam menggunakan AI. Jadi apa? Ada di 2 platform untuk saat ini, ada di OpenAI dan ada satunya di FlowGPT. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya untuk di 2 platform itu? Yang pertama kelebihan di Alkitab GPT di OpenAI itu ada yang pasti lebih pintar karena dia menggunakan engine dari GPT-4. Tuh. Yang kedua dia bisa generate gambar dengan baik. Terus dia juga bisa menggunakan jawaban lebih panjang dan bahkan lebih spesifik, lebih baik benar-benar daripada AI yang lain. Terus juga yang keempat itu tidak merubah atau mencampur isi dari Alkitab. Jadi karena Babelman atau Alkitab GPT ini sudah kita grounding atau sudah kita ajari sebelumnya menggunakan dataset Alkitab yang terbuka, Ya. jadi dia tidak akan lari-lari dari teks Alkitab itu. Jadi dia benar-benar konsisten, back to Bible. Tapi ada kekurangannya, karena dia menggunakan Alkitab GPT ini menggunakan OpenAI, yang pastinya berbayar, jadi tidak gratis itu Mbak. Oh, nggak gratis ya Alkitab GPT-nya? Ini berbayar. Oh. Terus yang kedua juga ada fitur audio yang kita bisa gunakan untuk komunikasi dengan Alkitab. Jadi kita bisa tanya, dia jawab langsung. Jadi kayak suara kita ngomong sama teman, teleponan kayak sama teman. Tapi minusnya ya, itu dia cuma masih bisa di aplikasi, di HP. Belum bisa lewat desktop maupun web. Gitu. Yang ketiga kelemahannya karena dia proses data, dia membaca data dulu, dia cukup makan waktu yang lama. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kita ada yang gratis juga. Oh, ini dia kabar gembira. Ada namanya FlowGPT, dia gratis, benar-benar gratis, tis, nggak berbayar. Dia juga sudah back to the Bible, terus sudah bisa membaca teks Alkitab menggunakan audio, jadi dia membacakan. Terus kadang juga dia membacakan ketika kita minta ceritakan soal ini, dia akan menceritakan dengan audionya, Mbak. Ya. Tuh. Terus dia juga bisa mengcustom ke temperatur, jadi imajinasinya bisa di-custom, kita bisa mencoba AI model lain menggunakan, jadi bisa lebih leluasa menggunakan ini. Tapi ada kekurangannya, dia masih belum bisa melihat teks Alkitab 100%. Jadi kayak ada kitab-kitab tertentu, ayat-ayat tertentu yang Yohanes 3:16 itu kan kitab terkenal, itu masih belum bisa dibaca. Oke. Karena bisa dibaca, cuman belum sesuai dengan AYT. Ya. Ya, dan ada beberapa fitur kayak fitur image generatif itu belum baik, nggak sebaik OpenAI. Ada juga masih perlu banyak diajarin, jadi kita harus conversation, kita menekankan untuk bercakapan. Kadang dia bilang, maaf, data saya tidak ada, padahal datanya lengkap. Okay. Kadang dia terlalu banyak membaca data, jadi dia pusing gitu mungkin ya. Panjang conversation juga belum sepanjang OpenAI atau AI yang lain, kayak Cloud dan lain-lain. Terus beberapa kali terdapat error ya, seperti kayak maaf tadi, atau kesalahan-kesalahan dalam membaca.